are listening to UCVcom Radio. Selasar. Sela-sela ngajar. Selamat pagi UC People. Selamat pagi si people. Suaranya Ya. beda ya. Beda ya hari ini ya. Iya, kita eksklusif hari ini. Tidak hanya didengarkan dari radio, tapi juga didengarkan melalui kanal berbagi video YouTube. YouTube. YouTube ya. Oke, jadi ini nongol nih muka-muka kita ya. Hai. Halo. Saya agak kaku nih harus ngeliat ke kamera atau harus ngeliat ke kanan gitu. Iya, seperti biasa ya, kita kurang ergonomis ya untuk penempatan kamera, tapi nggak apa-apa. Kita tetap demi Selasar spesial hari ini. Benar. Walaupun ini bintang tamunya nanti akan ada di lantai 12, tapi kita tetap menjamin protokol kesehatan ya. Betul sekali, apalagi mereka ini expert yang justru paham betul gitu ya bagaimana protokol kesehatan yang baik dan benar demi masih dalam rangka pencegahan COVID-19. Yeay, sela-sela ngajar edisi Jumat 23 Oktober 2020 ini. Memperingati Temanya apa? Apa ya? Tapi sebelum kita memberitahu temanya apa, Pak Im, tanya dulu dong. Terakhir ke dokter kapan, Pak? Aduh. Aduh, kapan ya? Ayo kapan? Kalau ketemu dokter langsung sih hampir setiap hari ya, kan Oh divisi iya ada dokternya. dong, iyalah kalau itu. Cuman, Literally ke dokter. untuk pemeriksaan kesehatan ya. Kalau pemeriksaan kesehatan saya sendiri sih udah hampir setahun yang lalu ya. Sebelum COVID lah. Oke. Tapi kalau untuk anak nih kebetulan kemarin sempet nih di bulan September. Untuk apa? Imunisasi? Imunisasi. Jadi kalau belakangan tahun ini berarti demi anak ya ke dokternya ya. Yes. Demi Dedek Ezo. Kalau Bu Manda gimana? Kalau saya kebetulan tanggal 13 kemarin ke dokter. Ya, check up 3 bulanan lah. Dokter cinta kayak 3 iya, bulanan aduh. ya. Iya, kayaknya butuh wejangan gitu loh, supaya menjaga kesehatan sampai ketemu sama jodoh. Bener, gitu. amin. Amin. Karena nggak ada Bu Gebi, jadi saya hari ini yang menemani Pak Immanuel merangkap menjadi PD dan juga penyiar Tetap ceritanya. dong. Jadi ini ya, ban serep Ban ya. serep ya, cadangan gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih kok ngomongin tentang pergi ke dokter, Bu? Ada apa? Ternyata Pak Im, ini kan kita sebenarnya kan tayangnya 23 Oktober nih 2020, tapi ternyata besok nih hari Sabtu itu adalah hari nasional nih, ada sebuah profesi yang dirayakan secara nasional di tanggal 24 Oktober 2020, yaitu Hari Dokter Nasional. Pas banget ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini ternyata para profesi dokter ini ternyata juga diapresiasi begitu ya, dengan ada satu hari khusus untuk merayakan jasa-jasa mereka gitu ya, selama mengabdi gitu ya bersama dengan rekan sejawat dalam menyehatkan Indonesia. Wah, luar biasa. Dan tahun ini nih adalah peringatan Hari Dokter Nasional memasuki tahun ke-70. Ini seusia kakek saya kayaknya ya. Sejak ditetapkannya untuk menjadi hari besar pada tahun 1950. Lama ya. Oke, penetapan hari besar bagi para pahlawan berjas putih ini diresmikan sejak awal didirikannya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Berarti cocok ya, karena tema hari ini Selasar mengangkat tema sumbangsih jas putih. Wah. Karena kita memang merayakan para dokter yang memang identik dengan pakaian jas putihnya. Benar, nah itu identik banget loh. Aku inget dulu waktu masih kuliah S1 kan kita ada saya tepatnya ya. Ada kayak praktikum gitu kan. Kita ini juga berjas putih. Jadi kayak ibaratnya kayak
kayak dokter ya, padahal sebenarnya kan enggak ya, enggak semua yang berjas putih itu dokter, cuman karena identik gitu ya, Betul. seseorang yang berjas putih itu biasanya memang dokter gitu ya. Jadi numpang inilah panjat sosial sedikit lah. Pansos ya, ke zaman dulu Hmm. pansosnya bener literally sosial ketemu, kalau sekarang kan media Bener. sosial ya. Bener. Tapi ternyata penetapan tanggal 24 Oktober ini sebagai perayaan Hari Dokter Nasional dimulai sejak dibubarkannya Vereniging van Indische Geneeskundigen. Aduh, mudah-mudahan benar ya. Bahasa Belanda ini soalnya, atau VIG, yang mana itu merupakan sebutan awal dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI di tahun 1926. Nah, nama IDI sendiri baru ditetapkan pada 24 Oktober 1950 ketika ada acara Muktamar pertama Ikatan Dokter Indonesia atau MIDI, yang mana di hasil muktamar tersebut adalah terpilihnya Dr. Sarwono Prawiroharjo sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia yang pertama. Nah, sejak saat itu ditetapkanlah tanggal 24 Oktober sebagai hari terbentuknya Ikatan Dokter Indonesia dan juga diperingati sebagai Hari Dokter Nasional. Wah, luar biasa ya. Nah, sebenarnya dari sejarah Indonesia sendiri, didirikannya sekolah pendidikan dokter di Indonesia ini tidak lain karena pemerintah Hindia Belanda ya, yang pada saat itu ternyata kewalahan melawan wabah malaria nih di Belanda. Oh, karena nyamuk ya, nyamuk malaria itu ya. Betul. Nah, sebanyak 12 orang siswa diluluskan dan diberi gelar dokter Jawa gitu ya. Setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun. Oke, meski diberi gelar dokter, lulusan-lulusan dokter hanya dipekerjakan sebagai mantri cacar pada saat itu. Nah, lewat perjuangan yang panjang, barulah pada tahun 1898 ya. Iya, betul. 1898 sekolah pendidikan dokter yang sebenarnya akhirnya didirikan dengan nama Stovia. Sekarang namanya ini ya di Universitas Erlangga itu ya, di Jalan Ngagel, depannya Dr. Stomo, Rumah Sakit Dr. Stomo. Oh gitu. Iya, jadi di gerbang masuknya itu Pak masih ada tulisan Stovia wah. gitu. Oh wah, berarti ya di Surabaya juga ya. Betul. Makanya dari sini mulai terlahir dokter-dokter perjuangan kemerdekaan nih. Salah satunya adalah Dr. Sutomo. Ia juga bersama Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan juga RT Aryo Tirto Kusumo mendirikan yang namanya Budi Utomo. Wah, iya gitu. betul. Makanya rumah sakit yang ada di depan Universitas Airlangga itu dinamakan sebagai Dr. Stomo karena beliau memang juga menjadi penggagas berdirinya Sekolah Pendidikan Dokter Indonesia yang pertama yaitu Stovia itu. Kalau sekarang jadi FK-nya UNER. Shout out buat teman-teman FK UNER atau mungkin alumni ya yang sekarang mungkin sudah menjadi dokter. Nah, keren ya, ternyata sejarahnya saya baru tahu loh. Jadi menempuh perjalanan panjang ya, di mana mereka dulu masih menjadi mantri gitulah ya istilahnya. Jadi bukan sebagai profesi dokter gitu kan, tapi pada akhirnya atas perjuangan bapak-bapak ini gitu kan, akhirnya terlahirlah benar-benar sebuah pendidikan dokter yang resmi gitu ya, yang sampai sekarang masih menghasilkan lulusan-lulusan dan cikal bakal para dokter-dokter ini yang sekarang bekerja. Yes. Dan menyambung di tema selasar kita hari ini ya, sumbangsih jas putih. Wah. Gitu ya. Perlu dibilang gitu. Oke, kita akan kedatangan tamu nih yang juga berjas putih ternyata ya. Tapi mungkin karena hari ini mereka memang bertugas di UC, jadi mungkin jas putihnya nggak dipakai ya. Iya. Karena mereka juga salah dua dari pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Siapa Bener. ya? Wah, kalau dibawa ntar kita pinjem ntar ya. Oh iya benar. Pansos lagi. Pansos kita kan. lagi kita ya. Buat UC people semuanya, boleh kalau mau bertanya ataupun mau request kepada narasumber kita bisa via WA ya seperti biasa. Bisa WA ke nomor UC Vicom Radio di 0893 kali 330101 atau bisa via apa ya Pak Im? Bisa via direct message nih di Instagram ya.
Instagramnya adalah @uc_vcom. Kita tunggu sampai nanti jam 12 siang. Jangan kemana-mana, tetap di Selasar. Sela-sela Ngajar.
Selasa. Sela-sela ngajar. Nah, kita ketemu lagi kan Masih di Selasa, sela-sela ngajar, hari Jumat. 23 Oktober 2020 ini disebutin lengkap ya, Disebutin program lengkap ya? harus ya. Oke. Ya kalau PD yang siaran memang harus gini ya. Strict Bener. on script. Ada standarnya memang ya. Oke, kita kan tadi janji ya bahwa kita kedatangan tamu nih hari ini nih, Bu Manda. Yang berjas putih sesuai dengan tema kita yaitu sumbangsih jas putih. Haha. Oke, karena narasumber pertama ini banyak bahasa Inggrisnya, silakan Bu. Oh iya ya, maaf saya lupa ya. Oke, karena Pak Im masih anti dengan nama ataupun istilah dalam bahasa Inggris, saya akan membacakan nama dari narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Dr. Salmon Charles PT Siahaan SPOG, yaitu dokter dari dan sekaligus dosen dari Medical Doctor Profession Education atau MDP, dan beliau juga adalah seorang spesialis kandungan. Wah. Pak Im, mic-nya dicekrik dulu dong. Oh iya. Suara narasumbernya nggak masuk. Sekali lagi ya dokter. Halo Dokter Charles. Halo Mbak Amanda. Hai, akhirnya. Selamat siang. Selamat siang. Selain Dokter Charles, bawa teman juga dong pastinya Pak Im. Nah, narasumber kita yang kedua, beliau adalah Dr. Natalia Yuwono. Ayo. Ini saya nggak bilangnya apa ya dok ya? Kedokteran tropis. Waduh, Kedokteran tropis. kedokteran tropis ya. Beliau ini adalah dosen medical atau MI di Universitas Ciputra. Halo, Dokter Natalia. Hai. Dok, kedokteran tropis itu yang gimana ya dok? Ini kayak pertanyaan seluruh umat nih. Benar-benar Dok, maaf dok. Betul. Semua orang kalau misalnya ditanyain apaan sih MKetrop. Nah, Hmm. itu adalah magister kedokteran tropis. Jadi, saya kan ngambil S2-nya di Universitas Airlangga. Nah, itu tuh ada tuh magister kedokteran tropis di mana kita ini mempelajari penyakit-penyakit di daerah tropis. Itu sebenarnya waktu zaman saya sih itu dibagi minatnya yang klinis atau yang epidemiologis. Jadi kita pokoknya mempelajari penyakit-penyakit yang ada di negara tropis. Semoga ini menjawab pertanyaan seluruh. Iya nih. Tapi akhirnya melahirkan pertanyaan baru dok. Sebenarnya penyakit di negara tropis itu apa sih? Maksudnya ada identiknya nggak yang kasus penyakit yang pasti ada di negara tropis itu? Nah, biasa. Masuk angin ya? Iya kayaknya gitu deh. Di kampus kedokteran kita. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, kalau kedokteran tropis itu biasanya memang identik dengan infeksi-infeksi. Tapi sebenarnya di negara tropis, apalagi kayak kita nih sekarang ya, Indonesia kan masuk negara tropis. Nah, itu penyakitnya nggak cuma yang infeksi aja, sekarang udah yang tidak menular pun sudah mulai banyak kan, obesitas, stroke, ya kayak gitu-gitu itu juga kita pelajari. Memang kita lebih banyak sih mempelajari yang tentang infeksi sih memang. Menarik juga ya. Ya ampun, ini pemahaman baru loh UC people semuanya ya. Jadi kalau ada yang bingung cara bacanya, nah itu dia Iya. kedokteran tropis Dan ya. sudah tahu ya, maksudnya beliau ini belajar tentang apa gitu kan akhirnya setelah tadi dijelaskan. Nah kalau spesialis kandungan ya kayaknya ini semua orang tahu ya. Iya, dan kayaknya di UC ini sudah banyak yang memanfaatkan jasa beliau ini kayaknya. Menyediakan segala macam jasa ya Bu Amanda. Gitu ya, jadi nggak cuma jasa untuk cek kandungan tapi jasa untuk curhat juga kayaknya kalau Dokter Charles ini dicari. Bener, karena mungkin kayak saya juga ini kandungannya kok nggak keluar gitu. Jadi Bahaya, Pak. Susah saya Pak kalau laki-laki juga ikut mengandung. Kayaknya lebih cocok ke Bu Natalia deh tadi Pak. Salah satunya sudah disebutkan mungkin obesitas itu oh tadi. iya, betul. Obesitas yang menyebabkan ini ya kandungan terganggu loh. Kandungan turun ya Pak Im. Oke, Dokter Charles dan juga Dokter Natalia ini sudah berapa lama ya dilantik jadi seorang dokter ya? Oke, kalau dilantik jadi seorang dokter mungkin sudah lama ya. Saya masuk FK itu 98, saya lulus 2004. Kemudian saya lanjut sekolah spesialis 2011, saya selesai 2016. Jadi dari 2004 sampai sekarang udah berapa? 16 tahun. Wow.
Iya. Oh. Kalau saya sih masuk FK-nya kan 2006. Mhm. Kemudian saya lulus ya sudah internship itu 2012. Mhm. Jadi ya kurang lebih sudah 8 tahun ya, sekarang 2020. Tuh. Hmm. Ya, Bos. Saya 16 tahun. Iya. Ini ya, Lama ya. 2 kali lipatnya ya. Oh ya ampun, lama juga ya ternyata ya. Kita penasaran nih, Dokter Charles dan juga Dokter Natalia, kenapa sih memilih untuk ada di jalur pendidikan dokter nih? Atau mungkin nanti lebih spesifik, kenapa sih memilih spesialisnya kandungan, dan juga kemudian juga kedokteran tropis. kedokteran tropis. Ini kayak seperti ujian masuk sekolah pendidikan kedokteran Iya. pertanyaannya. Biasa kayak Jadi mungkin bisa dipakai sama teman-teman yang masuk sekolah kedokteran di UC ya. gitu ya. Yang mendengarkan. Jadi contoh ya, bagus. Ini paling wawancara masuk sepertinya kita bicara. Jadi gini Pak Im, sama seperti kayak remaja pada umumnya, Oke. SMA itu merupakan masa yang paling indah, benar kan? Betul. Tidak pernah terpikirkan oleh saya akan masuk dan akan menjadi seperti apa nantinya. Wah. Tapi begitu kelas 3 SMA, mulailah kita semua panik. Mungkin semua merasakan hal yang sama ya. 3 SMA, what I wanna do. Aku mau jadi apa ini gitu loh. Nah, waktu itu saya berpikir, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Jangan tolong. Nggak apa-apa. Saya pengen jadi arsitektur. Saya beli salah satu pulpen yang ujung-ujungnya lancip itu yang depannya R, tahu ya Bu ya? Iya. Saya nggak boleh endorse ya. Oh boleh. Oh boleh ya, rotring begitu ya. Saya beli Bu, saya coba untuk menggambar, tapi saya tidak bisa menggambar garis lurus. Jadi sudah, saya hilangkan. Gak mau saya jadi arsitek. Terus kemudian saya mau jadi apa ya, scientist. Saya mau jadi scientist, terus nilai fisika saya jelek Bu, jujur. Jadi dari semua ini, nilai saya yang paling bagus itu matematika, kimia, dan fisika. Bukan fisika, biologi. Itu agak bagus, tapi kalau fisika itu hancur Bu. Jadi, wah saya nggak bisa jadi insinyur nih, berarti kan? Ya udah satu-satunya, ya saya coba deh jadi kedokteran, tapi saya berdoa tetap. Saya berdoa sama Tuhan, permintaan saya pengen sekolah di mana saya bisa belajar terus-menerus. Dapat kedokteran. Jadilah saya masuk kedokteran. Itu makanya saya berproses selama kedokteran selama 6 tahun, dan itu bukan hal yang gampang. Kemudian selesai, saya bekerja, terus kemudian pasti pertanyaan kedua, kenapa seorang laki-laki memilih dokter kandungan? Nah, Ini pertanyaan yang sangat sulit, tapi ini sama seperti dulu, jadi saya juga pengennya ortopedi tadinya tulang. Tapi kenapa dapatnya SPOG, nggak jauh beda lah ya, OT sama OG lah ya. OT sama OG ya. Tapi pada waktu saya sekolah profesi koas di rumah sakit, entah kenapa kok saya senang banget loh melihat ibu melahirkan bayi dan memegang bayinya di tangan saya, itu kok saya senang banget, seperti ibunya bilang terima kasih ya dok, dan saya itu merupakan kayak suatu achievement. Oke, kayaknya saya cocok menjadi SPOG. Dan setelah itu saya belajar dan ya puji Tuhan juga nilai saya di bidang kebijakan kandungan ini agak tinggi, jadi makanya saya memilih Opcin. Itu mungkin cerita saya. kok jadi ini ya, kayak terharu gitu loh. Iya loh. Karena ternyata alasannya itu bener-bener kayak alasan spiritual. Bener-bener yang Kayak dari hati gitu kan. penemuan jati diri gitu ya. Iya. Ini kan siaran radio ya. Jadi harus yang benar, bukan begitu Bapak Ibu. Ditayangkan juga dong di YouTube kan, bisa lihat ekspresinya yang sungguh-sungguh dengan mata yang sudah hampir merebak gitu ya. Terus ketika cerita gendong bayi yang baru dilahirkan, ibunya mengucapkan terima kasih, itu kayak aku juga mau deh jadi dokter kandungan. Betul sekali. Oh Pak I maksudnya. Enggak. Saya ngeri. Ngeri. Kalau saya Kalau dokter Natalia nih bisa diceritakan gimana ini penemuannya? Aduh, gimana ya kalau dari saya? Ini versi jujur atau gimana ini? bohong dikit nggak apa-apa. Iya deh. Kalau saya sih dulu awalnya itu ya jujur sih ya, masuk dalam dunia kedokteran itu bukan karena kemauan sendiri pertama. Maksudnya memang karena orang tua gitu ya. Jadi memang karena orang tua kepingin supaya anaknya itu ada yang jadi dokter. Nah, anak saya kan 4 bersaudara nih. Nah, pilihan itu jatuh ke saya gitu. Oh. Dan terus sebenarnya waktu awal itu ya sama kayak dokter Charles, kurang lebih nilai itu kalau fisika angkat tangan juga. Saya pertama udah mikir, apa mau teknik kimia nih, udah kayak gitu ya, udah masukin nih untuk di universitas tertentu ya. Tapi terus orang tua itu
maksudnya saya apply beberapa selain dokter gitu. Yang pertama pernah tuh IBM tuh di Universitas Petra gitu ya. Terus kemudian teknik kimia di Universitas Ubaya. Terus habis itu tapi orang tua itu tetap ngotot kepingin saya itu kedokteran gitu. Nah, saya ngambil kedokterannya di Universitas Atmajaya Jakarta. Terus saya mikir, waduh, kalau saya nggak masuk kedokteran, saya nggak sekolah nih, kagak dibiayain sekolah nih. Jadi ya udahlah masuk gitu ya. Tapi sebenarnya sih ya setelah learning by doing ya, maksudnya ketika saya sekolah gitu, ternyata saya menemukan passion saya ya. Bener kayak tadi kata Dokter Charles gitu. Waktu kita ngeliat, memang sebenarnya pertolongan itu dari Tuhan ya. Tapi kita kan sebagai kayak alat gitu. Tapi seneng banget ketika pasien itu bilang, makasih ya dok, makasih sudah dibantu, makasih. Itu seneng banget dan itu tidak terbayarkan gitu loh rasanya. Jadi kayak saya mikir, wah bersyukur nih walaupun awalnya keblungu gitu ya. Tapi jadinya kayak ya saya menemukan passionnya gitu loh, jadi kayak seneng banget sih masuk ke dokteran gitu. Terus kenapa kalau pilih S2-nya kedokteran tropis? Ya karena saya mikir, maksudnya saya tinggal di negara tropis dan ya balik lagi ya, kalau kita bisa nolong orang gitu, walaupun memang maksudnya jadi perpanjangan Tuhan untuk menolong orang itu akan lebih happy sih ya. Nah dengan saya kedokteran tropis dan saya tinggal di negara tropis itu ya, I think itu menjawab passion saya gitu. Jadi makanya kenapa saya ambil kedokteran tropis begitu. Walaupun menimbulkan banyak orang pertanyaan, apaan sih itu kedokteran tropis? Itu apa lagi sih gitu. Ya tapi ya itulah alasan kenapa saya ambil gitu sih. Waduh, lagi-lagi ya alasan ini tuh muncul. Saya jadi berpikir nih dok, saya tuh sempat ngerasa ketika ini dengan dokter anak saya kan. Beliau ini jam 11 malam kita WA karena kita saking paniknya juga tetap bales. Mau pagi-pagi buta juga tetap bales. Saya tuh berpikir gini, dokter-dokter ini passionate banget ya di kerjaannya, itu benar-benar passionate, dan ternyata saya sekarang membuktikan sendiri nih. Ternyata memang mulai dari pendidikan pun teman-teman atau rekan-rekan dokter itu memang benar-benar passion gitu ya dalam menjalankan tugasnya. Aduh, ini terpanggil jadi ya Pak ya, sebuah bener, panggilan. Terima kasih. Kayak panggilan, bener ya. Aduh, Merinding sama ya. merinding ya, Mbak. Ini masih sesi 2 loh ya, masih sesi 2 ini. Ya Ya ampun. ampun, ini nanti Tisu jadi mana tisu? siarannya jadi ini ya, nanti rohani nanti. Oke, nah sebenarnya kita juga penasaran sih, karena kita tahu ya namanya juga kuliah kedokteran. Kalau orang awam kayak saya pasti mandangnya itu, aduh berat banget sih kuliahnya. Bukunya aja setebel-tebel itu gitu kan. Banget, Pak. Waduh, ada nggak sih pengalaman yang paling tidak terlupakan selama menempuh pendidikan dokter? Pengalaman. Kalau kita bicara pengalaman 3 hari 3 malam nggak akan bisa habis. Oke, pengalaman apa? Banyak sekali kalau pengalaman untuk Natalia ya. Tapi mungkin yang exciting aja ya. Iya, Exciting boleh, aja ya. Pengalaman itu mungkin semua yang pertama kali saya lakukan sebagai seorang dokter itu pada waktu kami sekolah. Oke, sebagai seorang yang pendidikan, kita kan seperti nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu apa-apa, tapi dosen-dosen kami, guru-guru kami itu membimbing kami sampai kami bisa sampai saat ini. Jadi menurut saya pengalaman yang paling indah yaitu sekolah kedokteran semuanya. Tapi ada satu pepatah untuk saya dan Dr. Natalia pegang. Pendidikan kedokteran enak untuk dikenang, tidak untuk diulang. Ya, kalau ada kalimat saya seperti itu pasti kalian tahu apa artinya. Di dalam sana tangisan sudah berubah menjadi tangisan darah. Ya, saat orang lain jalan-jalan ke mall, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kita di rumah belajar. Saya mungkin bisa dibilang waktu saya sekolah pendidikan kedokteran, saya mungkin setiap ujian semester atau UTS itu diare. Jadi saya mungkin
obat diatap saya tuh di rumah tuh banyak, makanya berkotak-kotak ya, karena stressful banget waktu dulu tuh. Itu mungkin pengalamannya. Itu lihat orang bahagia, masa mudanya begitu indah, kita di depan buku ya. Udah belajar tengah malam 3 hari berturut-turut, nilainya biasa aja. Pulang. Jadi memang ya itu pengalamannya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda kali ya. Kalau saya sedih sudah. Pengalaman yang berbeda tapi motonya juga sama dok. Iya, Udah betul. untuk maksudnya dikenang tapi tidak indah untuk diulang memang. Nah kalau dari saya sendiri sih memang ya sekolah kedokteran itu seneng-seneng tapi ya hancur-hancuran juga ya. Yaitu orang lain bisa liburan kemana, lu ngapain ujian. Apalagi saya juga masuk dalam sistem blok ya. Waktu saya masuk itu udah sistem bloknya yang kayak anak-anak sekarang, di mana itu benar-benar udah padat banget, bukan sistemnya yang semesteran. Jadi yaitu ibarat kalau ada peristiwa apa gitu, lu ngapain? Gua belajar ujian. Terus ditanya, terus lu ngapain lagi? Ini mau maju untuk tugas, kayak gitu kerjaannya, hidupnya cuma gitu aja gitu loh. Tapi fun sih di situ, maksudnya ya kalau saya ya kebetulan juga walaupun di tempatnya nggak enak, tapi karena teman-temannya itu enak, rasanya tetap enak deh gitu sih kalau dari pengalaman saya. Jadi setempatnya seneraka apapun, tetap kalau teman-temannya itu kompak, solid dan saling support, itu nggak akan terasa Supporting dan semua system. bisa terjalani gitu deh. Itu. Seneng sama seneng susah ditanggung bareng. Betul. Ya. Benar. Tapi itu tadi motonya tetap sama ternyata. Indah untuk dikenang, tidak mudah untuk diulang. nggak mau. Bener, apalagi kalau ngulang itu rada susah ya, karena sistemnya blok ya dok ya. Iya, Kalau betul. sekarang betul. Oh, oke. Ngeri juga kalau ngulang gitu, berarti harus semuanya diulang ya? Satu paketan blok itu Iya, ya. betul, satu paketan blok. Wah. Enggak ngeri Pak Im. Nikmat kok benar. Nikmat ya, Luar biasa. Tapi mau ulang lagi dok? Apa? Mau diulang lagi? Cukup sudah. Cukup ya. Ya itu tadi, bilangnya nikmat tapi nggak mau diulang ya. Ibaratnya kayak udah pernah deh lewat jalan ini, udah deh. Udah aja. Enggak mau lagi lah ya gitu. Oh, Bagi yang belum ngerasain, coba deh rasain Coba. gitu kan, lewat jalan ini. nikmat kok. Pasti nikmat, Nikmat. gitu ya. Cuman saya nggak mau lewat situ lagi. Betul sekali. Nikmat, tadi katanya kayak neraka, tapi sebenarnya suasananya ya kita jadikan surga gitu ya. Betul. Gitu kan, bener rohani kan, rohani caranya. Rohani kan jadinya kayak jadi ketua gitu. Rohani lagi. Oke. Kalau dari Nadi kan udah recall lah ya, mengingat kembali pengalaman. Tapi kalau dari pengalaman ya itu tadi luas dan banyak, dan Dokter Charles tadi udah bilang bahwa ya semuanya sebenarnya sangat bisa untuk dikenang gitu kan. Tapi saya mau tanya, nah ini kan tadi sudah sedikit cerita alasan kenapa memilih profesi sebagai dokter dan juga apalagi yang spesialis gitu ya. Saya mau tanya dong, kira-kira ada nggak sosok gitu ya, sosok idola Dr. Charles dan Dr. Natalia kemarin gitu ya, ketika entah itu menempuh pendidikan di universitas ataupun pada saat menjadi DM atau dokter muda. Nah ini ada nggak sih sosok yang diidolakan yang akhirnya menjadi apa ya, istilahnya menjadi tolak ukur dokter-dokter ini untuk aku pengen nih kayak dia, atau sesuatu hal yang seperti ini nih aku nyontoh dari beliau nih gitu. Ada nggak sih? Oke. Kalau saya, kembali lagi ini 3 kalau saya. Oh, Yang pertama Tuhan. Pastinya idola saya Tuhan, gak ada yang lain. Kamu tahu Bu, Pak, nanti mungkin di surga nanti, mungkin Bu Amanda sama Pak Im nanti akan menjadi penyiar terus. Wah ini siaran kita orang oh, dokter kan sudah selesai tugasnya. Karena kan di surga nanti sudah sembuh semua. Jadi kami nggak tenang. Pensiun kami di surga nanti Pak. Bener nggak? Kalau kalian tidak penyiar udah dipakai sama Tuhan kan? Ayo Pak Im penyiar dulu untuk warga surga tingkat A, tingkat B gitu kan ya. Ya, nanti siapa yang mau turun ke neraka bisa request ya. Kalau saya sudah selesai sama dokter Natalia, dok ya. Kita kan udah dokter, waktu di surga kan sembuh semuanya. Itu pertama kenapa saya pilih dokter. Yang kedua adalah orang tua saya. Ini agak sedih. Kenapa? Karena waktu saya semester 1, ayah saya dipanggil Tuhan. Saya semester 1 tuh, saya orang Jakarta, tapi saya semester 1 kuliah di Unsri Palembang. Ayah saya meninggal sudden death, cardiac sudden death. Semenjak itu waktu semester 1 saya pikir saya anak satu-satunya cowok, aduh aku susah nih gitu jauh dari orang tua gitu tadinya kan. Tapi begitu bapak saya meninggal tuh pecutan bagi saya,
saya lihat ibu saya, dan saya menjadikan bapak dan ibu saya sebagai panutan saya, sebagai idola saya sama saya sekolah, makanya saya selesai. Terus yang ketiga adalah guru-guru saya. Semua guru saya tanpa terkecuali adalah idola saya. Kenapa? Karena semua guru saya itulah yang membentuk saya. Jadi tidak ada guru saya terkecuali, mau guru itu yang killer, mau guru itu yang baik sekali, semua adalah idola saya dan panutan saya. Jadi kalau saya 3 itu saja, nggak ada yang lain. Wah, 3 tapi paketan ya Dok ya. Cuman 1 aja Tuhan, yang 1 tapi yang 2 atau 3 paketan ya. Oke. Kalau Dokter Natalia nih, siapa sosok idolanya? Nggak bisa jawab, udah diambil sama dokter. Idem ternyata. Karena betul banget, guru-guru itu mau siapapun itu semua masing-masing punya value yang terbaik ya. Maksudnya kita dari satu orang kita ambil, wah dari orang ini baik banget nih, yang value ini kita ambil. Ini integritas banget, yang ini walaupun killer tapi dia benar-benar orangnya disiplin. Kemudian yang ini attitude-nya. Jadi setiap semua dosen itu benar-benar jadi pengaruh gitu. Makanya kalau tadi ditanya siapa, waduh nggak cuma 1, banyak gitu loh. Even maksudnya dosen yang nggak disukai orang pun itu ada sih ya, 1 yaitu dosen itu benar-benar semua anak itu kalau di zaman saya itu benar-benar males banget kayaknya. Tapi sebenarnya yang diomongin beliau itu benar semua. Saking benernya itu makanya kita kadang jengkel. Ini orang kok gitu banget sih, tapi kalau kita pikir yang dia omongin itu semua benar semua. Jadi memang ya guru-guru itu benar-benar luar biasa sih, jadi panutan semua lah. Masing-masing itu punya value yang membentuk kita gitu. Wah, jadi memang ya itu tadi ya bahwa guru gitu ya, sekiller apapun gitu ya, setegas apapun itu pasti tujuannya adalah ya mendidik gitu ya, menyadarkan kita bahwa ini loh di luar sana tuh seperti ini gitu kan. Jadi kita mungkin kesel ketika hari H, tapi ternyata setelah refleksi begitu ya, tidur 1 malam atau mungkin nggak tidur semalam pun mungkin bisa sadar gitu ya, ternyata benar juga ya, dan akhirnya membentuk sosok Dr. Charles yang sekarang, Dr. Natalia yang sekarang, yang juga gitu ya berkiprah di profesi kedokteran. Luar biasa sekali. Tapi Dok, saya mau tanya, sebenarnya kalau proses dari dokter muda itu kan ini sudah pada spesialis. Nah itu apakah sama nih prosesnya dari dokter muda yang mau ke profesi dokter sama yang ke profesi yang spesialis? Ada perbedaan nggak pengalaman selama menjadi dokter muda itu? Apa ya? Kayaknya sama. Mungkin jenjang pendidikannya aja ya. Jadi kalau di kedokteran itu 4 tahun kita di universitas atau di fakultas, kemudian 2 tahun kita di rumah sakit sebagai dokter muda. Setelah lulus kita internship dulu setahun ya. Setelah internship setahun kita diharapkan untuk kerja di daerah dulu untuk pengalaman, baru setelah itu kita mendaftar sekolah lagi spesialis. Nah spesialis kembali 6 tahun lagi untuk belajarnya lagi. Jadi kayak dari awal lagi. Jadi spesialis pun kalau sekolah ya tetap 6 tahun ya Dok, nggak kayak kalau kayak saya dan Pak Im kan S2 itu hanya 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, tapi kalau di kedokteran tetap sama seperti S1 gitu ya Dok. Betul sekali. Oh, dan itu juga apakah juga setelah lulus ada program internship juga yang diwajibkan? Kita namanya WKDS, wajib kerja dokter spesialis, sama sih kayak internship setahun juga. Dan itu juga di daerah? Di daerah juga, daerah terpencil biasanya. Dokter Charles sama Dokter Natalia pernah ditempatkan di mana nih sebelum di Surabaya? Saya pernah, jadi gini, ini pengalaman lucu nih, mungkin sedikit ya. Boleh. Saya tuh nggak ngerti bedanya hulu sama hilir. Oke. I don't know. Menurut saya kalau hulu itu mungkin yang arah ke laut, hilir itu sumbernya. Jadi saya pilih nama daerah itu Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Dan begitu keterima, selama dokter sampai Kapuas Hulu, wah sih deket laut kan, pikiran kita Bu, wah tepi pantai, keren, makan ikan bakar. Gak taunya Kapuas Hulu itu adalah daerah di mana di sumber mata air tengah-tengah Kalimantan, Pulau Kalimantan Bu, East meet West, di mana saat Sungai Kapuas itu bertemu Kalimantan Timur sama Kalimantan Barat. Disitulah saya tinggal, disitulah saya bertugas selama kurang lebih 1 tahun Bu. Jadi gara-gara saya memilih, saya harus ke sana. Kalau dulu ada cerita apa namanya, yang itu lewati lembah, lewati gunung, seperti itu. Hattori ya, nih. Betul, Hattori. Jadi saya 18 jam saya naik bis Bu, turun dari bis, udah nggak pakai AC bisnya Bu. Waduh, jadi turun dari bis semua muka udah kebas, udah keras sama debu.
terus naik kapal getek 4 jam, naik kapal getek 4 jam, terus naik bis lagi ke Kapuas Hulunya, ke ibu kotanya namanya Putus Sibau. Kenapa Putus Sibau? Mungkin karena tempat orang putus asa kali ya, ada putus-putusnya ya. Nah, disitulah saya bertugas selama 1 tahun. Tetapi disitulah saya pertama kali melihat ular anaconda, peternakan arowana, kemudian tawon yang sebesar buah jeruk. Nah, di situ baru kita lihat. Tetapi itu merupakan perbatasan dengan Malaysia. Jadi lucunya, kita kalau ke ibu kota Kalimantan Barat Pontianak itu makan waktu 24 jam, tapi kalau kita memakan makanan Malaysia, Milo dinosaurus gitu, cuma sekitar 2 jam udah nyampe Malaysia, Bu. Gitu Dan loh. itu cuman berbekal paspor gitu doang ya? Nggak pakai paspor, Bu. Oh iya? Mana ada yang bawa paspor, Bu, PTT, Bu. Ya, kita kan mau PTT, mau tugas daerah. Intinya kan bawa pengabdian, bawa baju aja sama tas 1 biji, bukan pengabdian. Nggak taunya ya beruntung di tengah-tengah hutan. Disitulah saya banyak sekali belajar mengenai kebudayaan Dayak. Disitulah saya banyak belajar di mana dengan alat yang sederhana, saya harus mengobati pasien ada perdarahan, patah tulang, hampir meninggal. Jadi benar-benar ya, yang mungkin dengan program-program ke daerah gini itu membentuk kita sebagai dokter yang baik dan takut akan Tuhan. Balik lagi ya, jadi seorang rohani lagi. Paling ketawa langsung. Benar dia kali ini kali. Ya, aku kayak langsung. Mungkin karena dia juga punya pengalaman spiritual. Iya nih. Ini kok jadi hari spiritual. Jadi berasa Jumat pertama. Gimana Dokter Natalia? Kalau saya sebenarnya saya ini S2 sih ya, bukan spesialis. Jadi kalau dibilang belajarnya sampai kayak dokter Charles selamanya enggak gitu loh. Dia kan tadi berdoa supaya belajar terus. Nah, terjawab tadi belajar terus gitu. Kalau saya tadi kan 2012 itu lulus 2011 ya berarti. Saya ini kan kebetulan program saya kuliah itu pokoknya kedokteran 5 tahun, ya 5,5 tahun. Terus kemudian kita internship. Nah, internship saya itu juga dapatnya di daerah Kalimantan Barat. Kalau dulu kami nggak bisa pilih sendiri. Kalau sekarang kan internship bisa pilih sendiri. Untuk kecepatan koneksi nih. Koneksi internet, bukan koneksi ini ya. Koneksi internet. Bukan orang dalam ya? Iya, kalau lambat tiba-tiba kuota di situ sudah penuh, ya udah kagak bisa, mesti pindah tempat lain. Nah, kalau saya ini kan waktu lalu dipilihkan sama kampus gitu pokoknya. Dapat daerah Kalimantan Barat. Tapi bukan di ibu kotanya. Saya 4 jam sih dari Pontianak. Saya dapatnya Kabupaten Ngabang. Nah, di Ngabang situ sama juga mendaki gunung lewati lembah, sama juga gitu. Ya hampir nggak ada apa-apanya sih. Jadi ya kita di sana selama 1 tahun ya. Terus saya kalau S2-nya sih ya itu sekitar 2-3 tahun. Nggak sampai yang 6 tahun dokter Charles itu gitu. Nah, ya seru juga sih ya di situ itu di waktu internship itu sama, dapatnya sama teman-teman satu kampus tapi bukan satu geng ya. Jadi mengenal teman-teman yang baru, kebiasaan yang baru, kita cewek-cewek tinggal satu rumah gitu kan. Jadi lumayan lah gesekan apa itu pasti ada gitu loh. Tapi ya untungnya kita udah gede sih. Maksudnya kita tetap bisa overcome sampai sekarang pun ya kita tetap connect gitu. Wah, berasa kayak KKN ya kalau di Betul. KKN setahun. Pendidikan S1. Iya, KKN tapi setahun ya. Kalau kita dulu cuma 1 bulan ya Pak Im ya. Wah, Aku 3 bulan tahu. serius? Iya. Oh my Indah god. untuk berkenang, tidak untuk diulang. Iya, itu tadi ya. Apa namanya tadi, saya sampai mencatat ini, indah untuk dikenang, tidak mudah untuk diulang. Sampai saya ingat ini, habis ini saya bikin ininya, posternya. Ya itu judul ininya ya. Oh iya, judul Selasa saat ini saya tambahi ya. Hari ini Sumbangsis Jas Putih. Mungkin indah untuk dikenang, tidak mudah untuk diulang. Ini semakin menarik Pak Im. Kayak nggak mau istirahat kita, tapi harus kita jeda dulu supaya pendengar kita juga menarik nafas dulu dari cerita-cerita kita. Atau mungkin siraman rohaninya dari kita ini agak bikin badan panas gitu ya. Mungkin mencari kesejukan dulu. Benar. Salah satu kesejukan yang kita akan sajikan adalah beberapa buah lagu yang sudah kita siapkan ya. Iya, selamat menikmati.
Selasan. Sela-sela ngajar. Nah, kita ingat ya di sesi 2 tadi kita ngomongin ada gesekan-gesekan nih dari Bu Natalia. Saya jadi ingat ya, yang namanya manusia itu kan memang menajamkan sesamanya ya. Oh ya? Iya nggak sih? Iya. Benar. Mhm. Ya, itu salah satu ayat pembuka kita hari ini ya. Untuk kita masuk ke sesi 3. Ya, ini adalah sesi rohani yang ketiga. Benar. Karena kita sudah membawa ayat-ayat nih dari sesi 2 tadi ya, wejangan-wejangan gitu ya dari para dokter luar biasa yang hadir di studio kita hari ini. Nah, ngomongin soal COVID-19 ini sampai dengan saat ini pasti masih terjadi gitu ya, tidak hanya di Indonesia saja, Betul. di belahan dunia manapun itu masih gitu ya terjadi COVID-19 ini gitu ya, sudah beratus ribu orang yang meninggal gitu ya karena terpapar oleh virus COVID-19 ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih dokter, sebelum pandemi ini masuk di Indonesia ini kan kira-kira masuknya sekitar Februari ke Maret lah ya. Karena dimulai di Wuhan, Cina aja sekitar Januari ya waktu itu. Kira-kira waktu kemarin ini dok, apakah dokter Charles atau dokter Natalia tuh pernah dengar gimana sih persiapan dari ID sendiri gitu ya, atau para dokter dalam penanganan awal pasien terduga COVID-19 yang ada di Indonesia ini kemarin? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Ya, Siapa dulu PD-nya? kalau siap, sadly setiap negara nggak ada yang siap. Even China yang sumber dayanya manusianya banyak, kemudian mungkin lebih makmur, tidak siap. Amerika kena tidak siap, Eropa kena tidak siap, Indonesia kena, oke, kita bisa lihat sampai sekarang penanganannya juga cukup ya, tapi tetap kita kena impact yang paling besar. Jadi kalau ditanya gimana sih dok, apakah kita mempersiapkan diri untuk penanganan awal pasien terduga COVID? Oke, begitu waktu itu saya ingat sekali itu Desember itu mulailah di lockdown di Wuhan. Lockdown di Wuhan, terus kemudian kami dari kolegium kedokteran dari ID, kita sudah siap-siap, tapi kami tidak akan menyangka seperti ini. Kenapa? Menurut kami, karena sumbernya sudah di lockdown kan nggak bakal menyebar. Itu kan pikiran manusia kan. Tapi entah kenapa kok ini virus bisa menyebar worldwide. Ingat, negara-negara ini memiliki iklim yang berbeda. Negara-negara ini memiliki sifat yang berbeda. Negara-negara ini memiliki mungkin genetik yang berbeda. Tetapi kok bisa ya satu virus kecil ini bisa berefek ke seluruh manusia di seluruh dunia. Makanya tidak ada yang siap. Kemudian kita belajar dari sebelumnya ada SARS. SARS juga tidak banyak yang masuk ke Indonesia. Jujur waktu saya di rumah sakit mungkin itu cuma 1 apa 2 penanganan yang terkena SARS. MERS juga terbatas, itu virus yang hampir sama ya. MERS itu juga terbatas cuma ada di negara-negara, ya. Mungkin Dr. Natalia bisa menjelaskan. Tetapi kalau ditanya bagaimana para dokter mempersiapkan diri untuk penanganan awal, maybe we are not ready at that time. Ya, kita nggak siap, tapi begitu tiba-tiba kasusnya terjadi banyak, pasien zero ada di Solo, terus kemudian nyebar the second patient ada di Surabaya Barat, di daerah sini dekat kita sini, terus kemudian Jakarta mulai banyak. Nah, disitulah kami baru mempersiapkan diri. Ya, sempat kan pada waktu bulan Maret itu masker habis, terus kemudian hand sanitizer harganya sampai ya ampun itu benar-benar mahal banget kan hand sanitizer berapa kali lipat. Tapi bisa kita lihat bahwa pemerintah ini gerak cepat, berinteraksi dengan para usaha kecil menengah, akhirnya bisa menekan harga masker, bisa menekan harga sanitizer, dan sekarang kita bisa melihat bahwa mudah sekali mencari masker sama mencari sanitizer. Jadi kalau saya lihat pertama kita belum siap, tapi saya bersyukur pemerintah kita merupakan pemerintah yang bisa cepat, sigap, dan untuk menangani penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk mungkin mengenai COVID ini, mungkin Dr. Natalia bisa menambah, karena kan beliau tropis yang lebih mengerti mengenai virus-virusan ini. Kalau ini apa nih? Mengenai penanganan awal COVID-19, kok bisa sampai ke Indonesia dok mungkin? Kalau misalnya penanganannya sih, ya seperti yang tadi dibilang ya dok, nggak ada yang siap gitu. Kalau udah siap pasti nggak mungkin nyebar sampai kayak gininya efeknya kan, masalahnya. Nah,
Tapi ya kalau saya pribadi sama kayak Dokter Charles ya, appreciate sih sama pemerintah sama semua gitu loh untuk mereka udah habis-habisan lah gitu. Jadi kalau bagi saya ini nggak bisa cuma dari pemerintahannya aja atau dari dokternya aja, tapi semua segmen itu harus bekerja sama untuk membasmi ini gitu loh. Baik dari tingkatnya levelnya kita sendiri, masyarakat, semua harus solid untuk menangani ini. Nggak bisa kita bikin kebijakan, misalnya pemerintah bikin kebijakan, terus kemudian tenaga kerja udah habis-habisan sampai nggak pulang, jadi semi curhat nih. Suami gue kan PPDS juga nggak pulang-pulang ya kan. Betul sekali. Nah, udah habis-habisan kayak gitu, tapi yang diurusin juga nggak care dengan sekitarnya, ambiar pasti gitu. Jadi semua segmen harus habis-habisan dan sama-sama bekerja sama sih, gitu sih. Kalau yaitu saya rasa sih maksudnya pemerintahan semua itu sudah berusaha lah gitu loh. Baik masyarakat pun yang tertentu juga udah berusaha maksudnya kayak saya kebetulan tinggal di daerah Surabaya Barat gitu ya. Dari perumahan-perumahannya itu pun sapam-sapamnya dikerahin untuk meriksain, ada yang bahkan itu sampai kayak ditermoganin satu-satu gitu. Itu kan bisa macet, bisa ini, tapi mereka pun bikin protokol gimana caranya supaya untuk inilah aman untuk semua gitu loh. Jadi ya tepuk tangan lah untuk pemerintahan, good job, untuk semua, untuk dokter-dokter juga good job gitu loh. Tapi ya memang kita harus sama-sama sih, jangan mencela, saling mencela, ini nih salah gimana, enggak becus gini, ya enggak lah, enggak mudah. Kalau mudah udah Betul pasti sekali. enggak akan jadi ngefeknya kayak gini sih. Ini memang cobaan berat ya. Aduh, jadi sesi rohani lagi nih. Benernya bener Dokter Natalia, Bu Amanda sama Pak Im, it's easy to say bad things ya. It's easy to say bad things karena bad things tuh gampang banget, kita keluar aja udah gampang kita jelek-jelekin orang. Tapi sulit meng-appreciate ya. We kita tahu negara kita negara berkembang, bukan negara maju dengan sumber daya juga yang cukup ya, bukan dibilang yang berlebihan. Tapi kita lihat bahwa pemerintah kerja keras dalam menangani hal ini. Jadi ya appreciate apa yang pemerintah kamu lakukan. Dan tadi benar kata Dokter Natalia, untuk penanganan COVID ini bukan dokter aja, bukan pemerintah aja, tapi kalau masyarakatnya tidak mau ikut campur, tidak mau ikut serta untuk menangani COVID ini ya timpang. Karena sejujurnya dokter, mungkin kalau kaki dokter cuma sebagai penyangga kecil, pemerintah juga penyangga kecil. Yang paling besarnya kan masyarakatnya disangga. Ya kan kalau masyarakatnya tidak mau mengikuti protokol kesehatan, cuek, ya I think kita berdua, pemerintah dan dokter nggak akan bisa menangani hal ini. Gitu loh. Betul sih. Yes, bener banget sih. Jadi UC People semuanya nih ya, mungkin kayak semacam kita diingatkan kembali nih oleh Dokter Charles dan juga Dokter Natalia nih. Kadang kita ini sangat mudah untuk mengkritik gitu ya, sangat mudah untuk berpendapat, apalagi itu pendapat yang buruk tentang sesuatu, tentang seseorang. Tapi mungkin di tahap ini karena COVID kok nggak segera selesai nih, mungkin lebih baik kita sekarang coba ngaca deh. Apa sih yang udah kita lakukan nih untuk mengurangi COVID itu apa gitu. Jangan-jangan ternyata kita nggak melakukan apa-apa. Nah itu perlu refleksi diri lagi. Itu rohani ya. Tolong backsound yang ini dong, backsound siraman rohani gitu ya. Supaya lebih dapat gitu. Benar. Habis ini langsung ada mukjizat itu nyata gitu. Luar biasa. Oke, nah ini kan ngomongin tentang masyarakat Indonesia yang ternyata banyak banget ya pemikirannya netizen ini gitu ya. Kadang kan dapat informasi itu juga macam-macam. Nah, pendapat Dokter Charles dan juga Dokter Natalia sendiri, gimana sih perasaannya ketika mendengar sebuah informasi, entah itu mungkin di grup WA atau mungkin informasi di berita yang ternyata ini hoax, kemudian membuat persepsi masyarakat ini salah tentang virus corona. Gimana sih perasaannya, Dok, sebagai seorang dokter gitu? Kalau saya sudah sampai tahap di mana, Pak, saya sebagai korban bulian, saya sebagai dokter sebagai korban bully, saya dijelek-jelekan, saya banyak lah ya, Bapak sudah baca koran lah. Pokoknya banyak sekali yang dituduhkan ke dokter. Tetapi yang kalian perlu tahu, kami sebagai garda terdepan tidak pernah terbersit untuk mundur sekalipun. Ya, karena kami punya Tuhan, kami percaya, kami siap mati. Ya, kami siap mati. Saya sudah bertemu pasien COVID banyak, dan kalaupun memang dia panggil Tuhan, saya percaya bahwa ini
bahwa perjalanan saya cuma sampai sini saja, benar kan? Perlombaan saya sudah selesai, bahwa saya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi untuk dicantumkan bagi semua UC people bahwa dokter di Indonesia ini, kami berpegangan tangan bahwa kami tidak akan pernah mundur, kami akan menolong kalian. Kalian nggak pernah tahu tangisan kami di balik masker kami, begitu melihat kami tidak bisa berdaya karena COVID itu sudah menghancurkan seluruh organ tubuh kami. Jadi kalian nggak tahu bagaimana hancurnya kami begitu mendengar kami dipeluk oleh keluarganya karena kami tidak bisa menyelamatkan nyawa pasien kami. Dan satu lagi, betapa hancurnya kami untuk mengetahui bahwa teman-teman kami meninggal di medan perang. Ya, jadi memang kalau dibilang hoax atau apa, bagaimana perasaan kami, mungkin kami sudah kebas kali ya. Sudah kebas dan kami hanya tinggal melakukan tugas kami untuk melayani, untuk mengobati, dan satu lagi untuk meluruskan. Kalau bagi dia percaya apa tidak percaya, tinggal kita serahkan sama Tuhan. Ya kan? Ini tugas kami hanya untuk menabur, dan yang menuai mungkin nanti bukan kami, mungkin orang lain. Benar nggak? Betul. Kok baik dari dia? Hukum tabur tuai. Saya sedang berpikir ini ada di mana gitu. Bu Amanda sudah mulai nangis. Saya lemas, saya udah kepanasan, saya udah ada ayat lagi nih. Berambang ini ya, harus soundnya kayak menyayat-nyayat. Benar. Iya. Tapi sebenarnya kita benar-benar nih di sesi ini Dok, kita sangat mengapresiasi benar-benar sumbangsih Jas Putih ini benar-benar terasa gitu ketika kita melihat di Instagram, di media ada dokter yang sampai akhirnya harus berpulang gitu ya dalam melawan COVID-19 ini. Kita juga kayak merasa ini tentara gitu kan. Ini yang memperjuangkan Indonesia nih yang sekarang sedang dijajah oleh COVID-19 kan gitu ya ibaratnya. Jadi kita kayak, apalagi kalau dokter-dokter ya kayak semacam waduh, siapa nih berikutnya gitu nggak sih Dok? Iya. Kalau misalnya dalam pembicaraan di grup dan sebagainya gitu ya. Saya merinding nih Bu. Iya, sama. Nih, Bener ya? saya juga mau tanya ke Dokter Natalia nih, karena tadi juga tersampaikan juga kalau ternyata suami dari Dokter Natalia ini juga PPDS ya Dok ya. Ini juga berarti pasti terkena imbas juga lah ya, yang mungkin karena saya juga punya teman perempuan gitu ya, dia dokter gigi, sedangkan dokter suaminya adalah PPDS, di mana ya suaminya itu sudah seminggu tuh jarang pulang banget gitu kan, karena memang harus handling dengan pasien-pasien corona di daerahnya. Nah, kalau Dokter Natalia ini sendiri gimana nih mendengar hoax yang akhirnya membuat persepsi masyarakat tuh salah, yang berimbas terhadap yaitu tadi beban kerja suami gitu ya, orang-orang sekitar kita tuh jadi semakin besar dan semakin rentan gitu ya untuk tertular. Sedih sih ya, yang pasti sedih banget. Maksudnya ya kayak tadi, orang kok gampang banget sih bilang yang kayak gitu ngomongin bad things gitu ya. Padahal tanpa tahu kayak usahanya di belakang, susahnya. Nah, kebetulan kan suami saya itu memang PPDS dan dia ada kita di lain kota. Jadi bayangin dengan lain kota gitu, itu kalau tadi temannya mungkin satu kota ya, nggak pulang 1 minggu. Suami gue kagak pulang berbulan-bulan. Udah jadi ganti nama Bang Toyib gitu dia. Gak pulang-pulang, Cin, ya kan. Jadi ya tapi thanks to technology, jadi kita masih tetap bisa fit call, bisa ini kan. Maksudnya tetap bisa get in touch lah sama anak juga kan, kasihan ya. Tapi ya itu waktu tahu kabar-kabar kayak gitu dan orang seenaknya ngomong, apalagi bilang inilah cuma konspirasi lah, ada yang ini. Itu sedih banget sih, sedih. Jujur aku saya mikir, ya ampun ini orang, untung sih ya aku bukan Tuhan ya, kalau aku Tuhan, oh iya lek kamu gitu matio dewe gitu ya kesalahannya ya. Tapi yang dia lakukan sekali lagi, kalau dia itu seperti itu, dia memberikan efek kepada orang lain. Ini kayak domino efek, nggak akan selesai, akan sampai ke belakang gitu loh. Nggak cuma berhenti di dia gitu. Ya waktu dengerin kabar-kabar kayak gitu, gemes-gemes gimana gitu rasanya ya, sedih-sedih sama gemes gitu. Tapi ya sudah, tapi ya tetap maksudnya ya kita tetap, ya itu apapun ya sudah, kamu terserah mau berpikir seperti apa, pokoknya kita doing our portion lah. Dan kami percaya, maksudnya ya Tuhan yang tahu lah, kita lakukannya terbaik. Untungnya maksudnya ya selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Jadi walaupun suami saya kan PPDS patologi klinik ya, jadi di laboratorium yang which is periksa itu sampel swabnya, jadi kan setiap hari kerjanya kayak gitu kan, dia terpapar terus-terusan. Ya puji Tuhannya nggak pernah
kena sih. Dia tetap di swab, tetap apa. Waktu ada teman-temannya banyak banget yang tumbang sampai dirawat di ini, dia tetap enggak kayak gitu. Bayangin dia juga pernah kasih foto itu ya, saya benar-benar saya ditutup semuanya Iya, ya betul. dok ya, kayak begitu sampai katanya gini, kalau mau ngomong harus hemat-hemat, nggak boleh emosian. Jadi kalau enggak benar. nafasnya kayak sesek Iya, rasanya. betul sekali. Iya kan, temennya itu sampai ada yang pingsan, Mbok, pakai baju APD berlapis-lapis itu. Wow. Gitu. Jadi ya itu sih. Luar biasa sekali ya Pak Im ya. Efek satu kalimat yang hanya menyatakan itu hanya kontroversi, itu ternyata itu hanya konspirasi, ternyata sampai berimbas kemana-mana gitu. Tadi ya benar kata Dokter Natalia, seperti domino effect, disentil yang paling depan sampai belakang ikut jatuh gitu kan. Aku jadi gemes pengen ngomong loh, itu siapa sih? Banyak Pak Im akun-akun itu, akun-akun netizen gak jelas itu. Nah, karena kita sudah ngomongin soal hoax, gimana kalau kita main nih? Dokter Charles dan Dokter Natalia ini karena merebak banyak sekali gitu ya, masih sampai dengan bulan Oktober, oh my god, yang dari Maret sampai Oktober ternyata masih aja ada gitu ya misinformasi yang beredar di masyarakat. Nah, kita mau main nih permainannya namanya hoax atau fakta. Biasa banget gak sih judulnya? Lu nggak apa-apa. Aku sedih. Jadi kita mau membahas nih sebuah pernyataan di masyarakat. Jadi ini memang ada ya, benar-benar ada di masyarakat. Nah ini saya pengen nih Dokter Natalia dan juga Dokter Charles untuk mengklarifikasi apakah istilah ini atau misalnya pernyataan ini hoax atau fakta. Kita mulai yang pertama. Hoax atau fakta? Termogan pengukur suhu tubuh merusak otak. Waduh. Jeng-jeng, ini harusnya ada kayak backsound-nya gitu ya. Tiga apa Dokter Natalia? Kalau saya sih hoax. Tetot. No way, Jose. Iya, ini nyebelin banget ya karena di awal Maret April gitu tuh masih sudah ada protokol kesehatan ya dok ya, terus beberapa tempat fasilitas umum itu memeriksa suhu tubuh pengunjung gitu kan, awalnya masih di dahi, lama-lama muncul di namanya pernyataan ini bahwa termogan pengukur suhu itu merusak otak. Akhirnya orang-orang yang mengukur suhu di tempat publik itu mengukur suhunya pakai minta tangan coba. Betul. Nah itu karena Itu termakan benar. dengan pernyataan ini. Kenapa dok kok hoax nih sebenarnya? Sebenarnya kan gini ya, kalau alat termogan itu sebagai, apalagi kalau dibuat alat kesehatan itu semuanya ada standarnya, ya kan. Nah kalau namanya alat kesehatan ya udah pasti itu dengan standar yang bisa dipakai oleh manusia, ya dong. Nah nggak mungkin lah. Jadi tapi memang ada termogan memang untuk pendeteksi suhu itu, tapi punyanya industri gitu ya. Itu memang lain ya. Suhu panas manusia sama suhu panasnya kalau ibarat mesin itu kan ya lain. Itu memang itu lain gelombang lah gitu loh. Jadi ya salah dong, nggak apa-apa lah. Itu kan memang sudah, kalau alat itu sudah terlisensi dan ini semua sudah melalui uji yang memang untuk aman untuk manusia gitu loh. Iya, Ini betul perasaan sekali. termogan udah dari dulu, bukan semenjak COVID udah dipakai deh ya. Ya nggak apa gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi memang dan lagi pula logikanya loh, termogan itu kan nggak ada sumber radiasinya, jadi kan memang tidak akan bisa membuat seperti sinar X-ray yang bisa menyebabkan kanker dari otak. Terus yang kedua, nah saya nih iseng-iseng, kan saya orangnya kepo nih. Iya. Ini ke mall lah, ke salah satu mall di Surabaya Barat. Terus dia nggak nembak kepala saya, terus dia ngemelak tangan saya. Kenapa Pak? Saya mau kepala saya. Maaf Pak, kurang sopan. Ya elah, kurang sopan. Jadi menurut orang-orang yang nembakin termogan itu, mereka lebih senang ke tangan, karena kalau orang tua gitu, jadi mereka nggak sopan santun ya. Balik ke Indonesia. Ya. Indonesia kan negara penuh etika dan sopan santun. Tapi sebenarnya itu salah. Oh jadi mungkin harusnya yang bener gini ya, kalau pakai termogan ditaruh di kepala, nggak ada otak nih gitu ya. Kayak kurang sopan nih orang gitu ya, kayaknya gitu ya. Loh Pak, otak saya di sini Pak, di kepala gitu dong ya. Lagi dengkul ya. Nah, ada lagi mungkin yang didengkul gitu kan, naruhnya. So, you see people pokoknya tidak boleh you see people sebagai agen perubahan. Kalau Anda ke tempat manapun yang dilakukan pemeriksaan termogan, ya kepala, berikanlah kepala Anda. Ya kan tadi saya bilang protokol kesehatan harus dijaga, masyarakat harus ikut membantu. Nah ini salah satu caranya.
Yes. Yes. Kalau kepala kanan tidak bisa, ya kepala kiri. Oh, apa sih? Bukan ya? Itu loh yang maksudnya pipi kanan, pipi kiri. Oh ya. Kembali lagi. Tampak pipi kananmu. Bukan termogan, Pak. Ya ampun, Oke. masih aja. Beda. Oke, sekarang yang kedua. Hoax atau fakta? Penggunaan masker saat olahraga mengakibatkan kekurangan oksigen dalam tubuh. Jeng jeng. Hoax. Nah, itu tuh. Oh, hoax ya? Mana Oh, hoax ya. Ih, selama ini aku ini loh. Oke, tetap. Oh, hoax ya? Masker yang kita pakai itu masker bedah misalnya, atau masker kain ya. Masker kain atau masker bedah itu, dia mempunyai pori-pori yang menfiltrasi virus atau kuman, bukan memfiltrasi oksigen. Jadi oksigen kan lebih kecil daripada virus atau kuman dan dia bisa melewati masker itu untuk masuk ke dalam tubuh. Ya, tetapi pada kenyataannya kalau kita melakukan olahraga keras, misalnya kayak Pak Im dan saya naik sepeda, naik ke Bromo, alangkah baiknya itu kita akan mengeluarkan CO2 yang lebih banyak, ya. Kita akan mengeluarkan CO2 lebih banyak. Takutnya kalau CO2 itu belum kesaring keluar atau dikeluarkan dari maskernya, dia bisa masuk kembali. Sehingga terjadilah hiperkapnia, atau kelebihan CO2 dalam darah, jadilah pingsan. Kalau pingsan aja, kalau henti jantung, Iya, kan? pingsan masih Jadi kalau untung Anda seperti pernah itu. lihat yang main sepeda itu rame-rame, terus kemudian tiba-tiba temannya ada yang meninggal sudden cardiac arrest, kemungkinan karena maskernya terlampau ketat sehingga CO2-nya balik kembali. Jadi beban jantung itu berlebihan. Seperti itu, Bu. Aduh. Jadi yang disarankan ketika olahraga itu tetap harus pakai Oh, tetap pakai masker. Masker ya. Tetap cuman kalau misalnya tempatnya sepi ya turunin aja dulu gitu loh, atau lepas dulu ambil lari, tak ada orang pakai lagi gitu loh. Ya. Nah, gitu dia you see people, jangan bersepeda gitu ya sama teman-teman, ketika berhenti gerumbu jadi satu malah lepas masker gitu ya. Jadi malah nggak ada gunanya dong maskernya, karena sama-sama ngumpul, sama-sama tidak ada jarak gitu ya. Benar. Nggak jalan Betul, deh ya, betul. protokol kesehatannya. Ini aku juga kayaknya kena hoax ini deh berarti ya. Karena aku sampai pada tahap ya udah deh aku nggak usah olahraga gitu. Nah, itu bahaya. Itu mau cari-cari aja itu. Olahraganya malam doang ya, Pak? Nah, Nah, itu dia. Aman sih kalau yang itu ya. kalau itu pakai masker justru malah ya. Yang lain ya, tapi ya. Loh, sudah daripada ngelantur lah ya. Lebih baik kita kembali ke siraman rohani saja ya. Daripada ngelantur. Hoax yang ketiga nih, Pak Dokter dan Bu Dokter. Hoax atau fakta? Kalung antivirus eukaliptus menangkal virus corona. Ya, hati-hati lo jawabnya lo. Ayo. Ini kalau zaman ini ya. Hoax atau fakta? Silakan Dr. Natalia, ahli tropis. Gak mau jawab, gak percaya. Cuci tangan. Ini kalau zaman sebelum reformasi bisa hilang loh ntar. Ya, bener. Untung gua udah di Silakan zaman Dr. Nat. itu hoax. Oh. Tetot gitu. Gimana nih Dok, yang benar? Ya kalau misalnya kan dibilang kalung antivirus eukaliptus, apakah menjadi penangkal virus corona? Ya seperti kita ketahui ya, virus corona itu masuknya dari mana sih, transmisinya dari mana sih? Ya kan, makanya kenapa pakainya masker gitu kan, bukan pakainya, WHO bilangnya bukan memakailah kalung ini kan, bukan gitu. Karena semuanya kan jalurnya itu dari jalur respiratori itu sih. Jadi kalau kita pakai kalungnya di mana? Di sini kan. Jadi kan tetap aja nggak ngefek. Kan kalungnya nggak taruh di atas mulut kan? Iya. Mungkin kalau taruh di atas mulut masih bisa kali ya. Itu berarti bukan bisa jadi fakta. Asal kalungnya caranya ditaruh di dahi, ininya di sini. Oh gitu ya. Oh benar. Oh benar. Kena corona tidak, keracunan eukaliptus iya. Oh gitu ya. Tapi Dok bener loh, tadi tuh saya mau tanya itu, kalau eukaliptus ini kan kandungan yang ada di semacam kayak minyak kayu putih gitu. Betul kan ya Dok? Ya. Nah, kalau dari minyak kayu putih itu sendiri, kalau misalnya itu dibubuhkan gitu ya, misalnya di masker, itu apakah ada efeknya gitu nggak sih? Oke. Yang harus diketahui bahwa eukaliptus atau minyak kayu putih, eukaliptus itu banyak dikandung di Vicks VapoRub, tahu ya Vicks ya. Tapi itu sebagai nasal dekongestan. Tadi saya baru baca-baca, sudah terbukti bahwa produk-produk eukaliptus itu bisa untuk flu, tapi tidak untuk menghancurkan virus influenza. Cuman dia untuk supaya kalau misalnya hidung tersumbat, dikasih eukaliptus itu dia bisa Plong ya. plong. Jadi kan seperti dia membuka
membuka sumbatan yang ada di hidung, ya kan? Sekarang masuknya virus corona dari mana Bu Amanda? Dari virus, Ya, virusnya masuk airborne lewat dari hidung. hidung. Oh. Nah, kalau dia kasih eukaliptus, terus terbuka hidungnya lebar-lebar, akhirnya apa? Assalamualaikum virus corona, silakan Iya, iya. masuk. Gitu. Oh, I Ya kan? see. Ya masuk akal. Iya. Ini tapi udah terbukti secara klinis ya, Dok, tapi ya. kalau misalnya gini, mungkin misalnya kita nggak bisa bilang 100% dia hoax ya. Karena kan beberapa pemerintah juga sudah buat, mungkin pada saat Anda terkena gejala virus corona, terus kemudian Anda punya hidung tersumbat, mungkin bisa efek kali ya. Dengan kita menghirup baunya kalung ini, dia bisa memberikan kelegaan di daerah hidungnya. Gitu. Tapi kalau untuk menangkal virus corona, Ya enggak lah, hoax lah. Belum Bukan ya. berarti- Apalagi hanya bentuk kalung ya, Dok ya. iya betul. Bukan berarti kita kan pakai itu, ibarat gini ya, kalau penangkal itu kan kita pakai itu terus kita jadi kayak tershield gitu ya. Betul. Jadi nggak akan terkena gitu. Ya enggak kan. Ya kalau walaupun udah pakai kayak gitu 100 udah kalung gede-gede gitu ya. Tapi kelakuan masih tetap sama, kagak pakai masker, kagak cuci tangan, kumpul-kumpul, ketemu sama orang COVID terus-terusan, tapi nggak ada perlindungan. Ya wassalam sih. Iya, Gitu, betul. sama aja gitu. Iya. Oke. Ya ampun, padahal dulu kayaknya aku tuh pernah sih melakukan pakai minyak kayu putih gitu, saya taruh di masker. Cuman waktu itu belum COVID, jadi karena untuk menahan bau-bauan dari luar. Dari teman sebelah. Saya Bukan dong, Dok. bukan sih Dok. Jadi waktu itu, ini jadi kayak cerita boleh ya? Sedikit ya? Boleh lah, boleh lah. Kalau konsultasi bayar ya, Pak ya? Ya, maksud saya itu sih sebenarnya. Ya udah deh nanti aja. Silakan Pak, gimana? Oh enggak. Jadi waktu itu tuh waktu istri saya melahirkan, Dok. Itu tuh dia itu katanya minum susu berlebih. Jadi kan tak pikir kuat kan, supaya kuat ngeden gitu kan. Terus tak minumi susu biasa gitu. Taunya malah susu tuh bikin muntah-muntah kan. Nah, karena muntah-muntah itu, jadi saya harus mempersiapkan masker dengan bebauan yang lebih ini untuk menangkal bau muntah. Jadi saya malah nggak ngeri karena ada darah yang bertaburan di mana-mana, tapi karena ada muntahan itu, jadi tambah liar gitu. Nah, gitu sih. Ini cerita aja sih. Cerita nggak jadi konsultasi Oh, ya? nanti yang masalah muntah-muntah nanti. Oh iya siap. Oke. Sekarang selanjutnya adalah yang keempat. Hoax atau fakta. Minuman dari empon-empon sebagai bahan pencegah virus corona. Nah, gimana ya, Dok Chan? Aku minum pon-pon setiap hari. Gitu ya? Seperti fakta ya. Jadi jahe, empon-empon itu jahe ya? Jahe Iya, kunyit gitu ya. jahe kunyit. Jadi jahe kunyit itu merupakan salah satu imunomodulator. Jadi asal kalian tahu, kan tahu ya Belanda kan nyerang Indonesia mau nyari rempah-rempah kan. Ini termasuk jahe ini. Jahe ini merupakan komoditas yang mereka mau cari untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Jadi memang benar empon-empon itu bisa mencegah virus corona, betul. Oke. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga kalau daya tahan tubuhnya meningkat, minimal bisa untuk melawan virus corona pada waktu masuk ke tubuh kita. Oke. Tapi sekali lagi bukan berarti minum Betul, bergalon-galon. Terus secukupnya lu lah. jadi kebal sama virus corona itu juga enggak. Ya Saya kan? bayangkan ya, buat minuman empon-empon bergalon-galon itu kan berarti kan motongin jahe ya. Iya. Gimana tuh kalau kayak apa kukunya ya? Kuning kali ya. Kuning kayaknya ya. Jadi memang ini adalah sumber gitu ya, sumber minuman untuk memperkuat daya tahan tubuh untuk mencegah virus corona selagi juga tetap mengikuti protokol Betul. kesehatan. Oh, Oke. Tuh. Hoax atau fakta selanjutnya adalah berjemur bisa mengatasi virus corona. Nah, Ini kan kemarin banyak banget tuh orang-orang yang disarankan tuh berjemur di antara jam 9 sampai jam 10 pagi ya, itu untuk mencegah virus corona. Nah, ini sebenarnya benar apa enggak sih, Dok? Nah, kalau dibilang benar apa enggak, nanti Dokter Chan nih juga cerita ya. Ini ada penelitiannya dia juga nih. Sebenarnya berjemur itu kan kaitannya sama vitamin D ya. Iya, Dok? betul. Memang pada penelitian itu dikatakan orang yang vitamin D-nya lebih rendah atau defisiensi vitamin D itu mortality atau morbidity, jadi kesakitan dan kematiannya itu lebih gampang gitu daripada orang yang tidak memiliki maksudnya vitamin D-nya itu lebih cukup gitu. Nah,
karena berdasarkan penelitian seperti itulah, terus orang kan berpikir, nah vitamin D ini salah satunya bisa keluar dari berjemur nih, gitu kan. Tapi sebenarnya itu nanti bisa dikaitin lagi, ada UV ya, UVC segala macam. Berjemur itu di setiap negara itu beda jamnya, ya kan. UV-nya yang dikeluarin juga berbeda gitu. Lagian pula kalaupun berjemur, ningkatin vitamin D sebanyak apa sih? Itu juga gitu loh. Tetap makanya kenapa ya better ya kalau mau ya suplemen aja vitamin D, tapi tentunya dengan batasnya ya. Itu tetap kalau kita terlalu banyak intake-nya ya kita juga akan keracunan jugaan gitu loh. Nah, vitamin D itu sebenarnya karena ya penelitiannya itu aja sih lebih mudah jadi sakit dan lebih angkanya lebih jelek enggak. Tapi kalau orang yang punya vitamin yang lebih baik itu angka untuk kesakitannya dan kematiannya itu lebih baik. Penelitian di rumah sakit itu seperti itu. Nah, pada kenyataannya kalau cuma berjemur itu bisa ningkatin cuma berapa Iya, ya dok? kecil sekali, kecil betul. sekali gitu loh. Enggak sampai banyak yang sampai normalnya gitu. Memang sih orang Indonesia memang banyaknya itu vitamin D-nya lebih rendah ya dok ya. Memang lebih rendah gitu loh penelitian mengatakan. Tapi ya kalau in my opinion ya, kalau ini opini saya pribadi ya, dengan kita keluar itu kan paling enggak pikiran kita itu enggak terkungkung. Kalau secara psikologis kita juga jelek, itu kan mempengaruhi imun kita ya. Bayangin kalau lu maksudnya dikurung di kamar, terus cuma di rumah, terus kan sedih ya. Jadi kan kita dengan keluar berolahraga, tentunya dengan protokol itu bisa meningkatkan imun kita lah. Seperti itu. Gimana nih dok ya? Kalau saya setuju apa kata Dokter Natalia, hoax atau fakta sih, kalau bilang fakta ya, berjemur bisa mengatasi virus corona, tapi benar, ingat berjemur itu, sinar matahari itu, ultraviolet itu fungsinya adalah apabila kamu sudah memiliki provitamin D, dengan berjemur dia dipecah menjadi vitamin D, baru baru efeknya terbukti. Jadi saya lagi seneng banget sama vitamin D ini, saya lagi penelitian vitamin D pada ibu hamil. Terbukti bahwa dia bisa untuk menurunkan angka kejadian autis pada bayi. Vitamin D pada ibu yang infertil itu maksudnya ibu-ibu yang kalau kata orang Indonesia kasarnya mandul ya. Mandul, saya beri vitamin D, Tuhan hamil gitu loh. Jadi memang benar kata Dr. Natalia, kalau dari epidemiologi atau dari data dasar di masyarakat Indonesia, vitamin D kita rendah sekali. Jadi saran saya minum vitamin D, terus kemudian minum makanan-makanan yang mengandung vitamin D, terus kemudian berjemur matahari pada jam 9 sampai jam 10, itu akan meningkatkan vitamin D dalam darah kita, sehingga kalau vitamin D-nya meningkat, maka saya percaya daya tahan tubuhnya juga akan meningkat. Minimal kalau kena COVID, minimal ya tidak masuk pada COVID yang bergejala. COVID yang tanpa gejala atau COVID yang gejala ringan. Dok, itu tuh kadarnya bisa dicek nggak sih dok? Bisa banget dicek. Jadi sekarang kita vitamin D-nya ada berapa dalam tubuh itu bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Menarik ya. Aku kok jadi penasaran ya? kan. Maksudku ada nggak sih ciri-ciri orang yang vitamin D-nya kurang banget gitu? Rickettsia. Iya. Rickettsia itu maksudnya ya tulangnya lunak gitu loh. Jadinya maksudnya Bapak kalau jalan gampang sakit, kakinya. Maksudnya usia kita segini ya, kecuali kalau ibu sudah menopause wajar pinggulnya sakit. Tapi usia kayak kita gini 30-an, kalau lagi jalan tiba-tiba pinggangnya suka sakit, kakinya suka sakit mengeluh ya kemungkinan. Pak Im ya, seperti udah mengilu-ngilu ya, itu ya kan ruangannya AC apalagi kan ya. Itu. Oh gitu ya. Oke. Langsung cek ini. Langsung ini ya. Tiba-tiba ngapain pokoknya minum aja. Iya, makan makanan yang mengandung vitamin D, cheese atau telur, kemudian kerang-kerangan tripang ya. Terakhir Pak Im, hoax atau fakta yang terakhir? Aduh, ini kenapa harus saya nanti hilang ini kayaknya ya. Hoax atau fakta? Oknum dokter memvonis corona pada pasien meninggal agar mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Panas ini. Pak, segala sesuatu kalau kita mengklaim keuangan baik itu dari pemerintah maupun asuransi swasta harus memiliki bukti yang sahih, bukti yang benar. Jadi bukan tidak mungkin ya, maksudnya tidak akan dokter itu mendiagnosis orang corona tanpa disertai hasil swab positif corona.
Ya, jadi kalau dibilang dokter memvonis corona pada pasien meninggal agak mendapat jumlah hoax. Sangat hoax Hoax sekali. ya. Jadi tolong spekulasi di luar sana yang Betul. masih merasa bahwa dokter ini mencari keuntungan untuk eh, berfoya-foya pribadi. Nah, ini Betul sudah sekali. didengar ya wejangan dari Dokter Charles bahwa mereka ini walaupun diterpa gitu ya oleh berbagai macam bulian oleh netizen, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, mereka tetap setia untuk menjadi garda depan bagi para pasien corona gitu ya di Indonesia. Tapi untuk pernyataan terakhir ini dari Pak Im ini adalah hoax. Pak Im ini bawa hoax aja Hoax nih. ya. Ini kayaknya statementnya ini dari lambe tumpah ya, lambe tumpah ya. Lambe tumpah itu ya. Tumpah kan? Tumpah soalnya, Ya tumpah semua. ampun. Ya ampun, sesi ini seru sekali dengan permainan hoax atau fakta. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya di sesi-sesi berikutnya. Yes, kita akan bertanya gitu ya, bagaimana sih masa depan dari profesi dokter di Indonesia dari mereka. Depan dari Tuhan. Dan wejangan gitu ya dari para dokter ini kepada mungkin teman-teman fakultas kedokteran kita sekarang yang sedang menempuh pendidikan atau teman-teman kedokteran lain gitu ya di luar sana yang sedang baik itu PBDS ataupun internship gitu ya untuk meraih gelar profesi dokter. Wah, tetap di Selasar ya UC People semuanya. Sampai nanti jam 12 siang.
Selasar. Sela-sela ngajar. Nah, kita kembali lagi di Selasar. Kita melanjutkan perbincangan seru kita bersama Dr. Charles dan Dr. Natalia. Loh, ini kita bincang-bincang, bukan siraman rohani. Oh iya. Nanti habis itu disambung ya, ada khotbah dari Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, Bapak Charles ya. Kalau pagi dia dokter, sore dia pendeta kayaknya. Yes. Saya sifatnya agak berat sih Pak Im. Oh ya ampun. Oke. Karena pertanyaannya udah memilukan nampaknya. Oke, benar-benar. Nah, ini kita mau merujuk yang yang tadi ya. Kita sebenarnya sangat apresiasi pada pahlawan-pahlawan berjas putih atas sumbangsihnya gitu ya. Seperti kita ketahui ya Dok, bahwa di Indonesia ini sesuai dengan data ada sekitar 228 tenaga kesehatan, di mana 130 orangnya ini merupakan dokter residen, umum maupun spesialis yang telah wafat karena COVID-19. Bagaimana peran Ikatan Dokter Indonesia sendiri dalam melindungi para dokter dari resiko penularan COVID-19 dari pasien? Ini gimana nih dokter? Ini IDI ya. Saya mewakili IDI kalau gitu ya. Iya. Silakan. Oke, kalau dari IDI sudah banyak program yang kita lakukan. Yang pertama kita mempersiapkan dari segi pendidikan dan pelatihan. Jadi semua dokter yang ada di lapangan, kita memberikan pendidikan gratis seperti webinar-webinar, bagaimana cara menghadapi virus corona ini, bagaimana persiapan bagaimana sih virus corona ini bekerja, ya terus kemudian kita melakukan sosialisasi bagi masyarakat secara luas. Dan ketiga kita mempersenjatai seluruh dokter yang ada di Indonesia ini dengan APD, alat pelindung diri yang cukup. Ya, dengan alat pelindung diri kami berharap dengan kami semua bersama-sama mencukupkan APD, kemudian pengetahuan yang baik mengenai COVID, kita bisa memerangi COVID ini dengan baik. Kalau dari peran pemerintah sendiri nih Dok, dalam memastikan keamanan, kesejahteraan juga dari para dokter dan juga tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini gimana sih? Oke, jadi pemerintah sama IDI itu bekerja sama. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi pemerintah sama IDI itu bekerja sama, di mana pemerintah itu menolong setiap rumah sakit yang ada, karena kita tahu bahwa perawatan pasien COVID ini, apalagi sudah tingkat berat ini, memerlukan sumber daya yang sangat besar. Obat-obatan yang cukup banyak, terus kemudian obat-obatan juga tidak murah, dan pemerintah semua menyediakan semua fasilitas, sarana dan prasarana. Bahkan pemerintah juga sudah menyediakan rumah sakit darurat yang ada di Surabaya ini. Kalau bagi yang KTP non Surabaya kita bisa di rumah sakit Indrapura, tapi KTP Surabaya kita bisa di rumah sakit haji, asrama haji, mohon maaf. Dan perlu kalian tahu, saya ini berdasarkan testimoni dari teman-teman kita yang ada di sana. Di sana tuh kalian tuh benar-benar disupport banget oleh pemerintah. Makan 5 kali sehari, terus kemudian disediakan ruangan nonton, disediakan ruangan olahraga, disediakan semuanya ada. Jadi mereka tuh benar-benar ada wifi juga. Jadi benar-benar mereka tuh waktu ada di rumah sakit tuh benar-benar pemerintah tuh yang memperhatikan. Jadi baik dari yang tanpa gejala atau mau isolasi mandiri saja sampai yang bergejala berat yang memerlukan ruangan intensif atau ICU. Iya, ini tapi saya mau cerita dikit nih Pak Im, karena kebetulan semester ini saya juga ada Abdinmas gitu ya, untuk warga RW 7 Putat Jaya, di mana Pak RT-nya yang kemarin ini meninggal karena COVID-19, dan Pak RT yang sekarang itu juga sudah kemarin itu dinyatakan positif mengidap COVID-19, kemudian dibawa oleh Dinas Kesehatan Surabaya dirawat di asrama haji, dari yang seperti Dr. Charles sebutkan, dan benar-benar beliau cerita gitu ya di siaran radio juga, waktu itu juga saya undang untuk mengisi podcast kita. Beliau cerita bahwa benar-benar di rumah sakit haji itu benar Pak makan 5 kali sehari, jadi makan besar gitu ya, sarapan, makan siang, makan sore, tapi juga ada kayak snack-snack gitu, snack-snack sehat gitu ya, kayak buah gitu, terus kemudian jajanan pasar, dan di sana benar-benar difasilitasi mulai dari obat juga gratis, kemudian suplemen gitu ya, dan itu semuanya gratis, tidak ditanggung oleh pemerintah Surabaya, dan ketika dia sudah dinyatakan swab-nya negatif, dia diperbolehkan untuk pulang gitu. Jadi memang benar-benar layanan di asrama haji gitu ya, terutama dari pemerintah Surabaya itu udah maksimal banget. Betul gitu ya. sekali.
buat Jadi jangan orang-orang. hoax juga mengenai menjelek-jelekan peran pemerintah. Padahal pemerintah sudah all out banget untuk menangani masalah COVID ini. Betul. Yes. Nah, jadi UC people semuanya mau pindah kamar? Enggak ya, jangan ya. Sekali pertanyaannya. Mau mencoba pelayanan 5 kali sehari makan? Gue masih senang sama rumah gue. Iya, nah itu dia. Disertai dengan fasilitas video, disertai dengan fasilitas mandi air hangat, rumah sakit kan? asrama haji. Nah, Pendaftaran bisa di ini ya. Janganlah. Jangan. Oke, jangan dibuat ini ya. Oke. Nah, sebenarnya dengan adanya COVID-19 sendiri ini, Dok, menurut dokter ngaruh nggak ya ke pendidikan dokter di Indonesia? Banget sih mempengaruhi ya. Kalau misalnya di dunia pendidikan nih, misal nih kayak kita ya, baik yang dari anak-anak mau yang sampai kuliah nih, yang udah gede gini aja semua terbatasi ya. Jadinya nggak bisa secara tatap muka, semuanya harus benar-benar diantisipasi gitu loh. Dilihat wilayah tersebut apakah sudah aman, sudah boleh, resiko penularannya bagaimana gitu ya. Kalau masih tinggi ya otomatis kan pasti tatap muka ya kagak boleh ketemu ya. Yes. Kalau nekat ketemu ya gitu bisa ambiar ini nanti apalagi kalau nggak menjaga protokol ya. Nah, efeknya ya lumayan sih kalau bagi saya pribadi ya, apalagi kita di prodi kedokteran ya. Kedokteran itu kita kan nggak cuma belajar ilmu ya, tapi kan kita harus terapin ke pasien, harus praktek gitu loh. Nah, ketika yaitu terbatas dengan tidak bisanya datang, kita tidak bisa praktek, otomatis kan pasti lebih tumpul ya, gitu loh. Tapi kalau di UC ini, aku sih bangga banget, bukan berarti aku benar-benar ngiklanin loh ya, tapi di-provide gimana caranya sampai tetap gitu loh, kamu tetap bisa nyata gitu. Dengan kita provide bikin video, kita kasih benar-benar kalau bisa seril mungkin gitu loh. Kita taping juga, jadi yang taping nggak cuma LCMC dong ya. Tapi juga dari kita juga medical ini kita juga bikin video, dipraktekin gimana dan itu dikasih ke mereka. Jadi di saat ketika mereka yaitu istilahnya kita ngutang, kita pun walaupun mereka sudah lewat ya, nanti ketika mereka masuk kita harus tetap ngutang ngajarin mereka praktek benar-benar untuk praktek gitu loh, karena kan kita ketemunya sama orang hidup ya, makhluk hidup, bukan sama cuma kursi, meja gitu. Kalau diketok kan nggak bunyi, kalau orang kan bisa sakit ya, gitu sih. Ya memang terdampak sekali sih ya bagian pendidikan ini, menurut saya cukup besar dampaknya gitu. Wah, tapi benar-benar luar biasa ya para dokter yang hadir di sini, selain tetap praktek gitu ya di rumah sakit, tapi dedikasi mereka untuk mengajarkan calon-calon dokter muda di UC ini masih gitu ya, tetap sama, tetap harus gimana caranya supaya mereka ini tetap mendapatkan sesuai seperti yang mereka dulu dapatkan gitu ya, walaupun mungkin sekarang terbatas hanya bergantung terhadap teknologi, tapi besok tetap harus dilunasi gitu ya, hutang-hutang ilmunya yang belum diajarkan. Betul. Karena kalau cuman belajar dari video, kemudian mereka malah praktekkan sendiri, tidak ada supervisi, ya bahaya juga ya dok ya. Nah dokter, kalau boleh tahu nih harapannya untuk para calon-calon dokter, baik itu di UC ataupun di Indonesia ataupun di luar Indonesia, ini mohon maaf nih, soalnya radio kita juga didengarkan di luar negeri ya. Jadi siapa tahu gitu ya, ada yang mendengarkan juga para calon dokter yang bekerja di atau menempuh pendidikan di luar Indonesia. Apa nih pesan harapan dokter-dokter sekalian? Siraman rohani. Siap-siap buka Saya bilang Alkitab ya. pada seluruh mahasiswa saya semester pertama, semua profesi itu mulia. Tapi kamu diberikan profesi calon dokter dan kamu harus memegang dengan teguh prinsip ini. Begitu kamu masuk ke kedokteran, it means kamu sebagai pelayan. Kamu hidupmu hanya untuk melayani. Ingat, kalau pelayan itu kamu bukan bos. Kalau pelayan itu kamu bukan tuan yang bisa nunjuk-nunjuk. Tapi kamu pelayan, kamu pembantu. Ya, makanya tadi kalau Pak Emmanuel ngomong, dokter saya itu mau menjawab WA saya, itu karena sudah masuk pelayanan. Kemudian yang kedua, sebagai seorang dokter, kamu tidak perlu simpati, tapi kamu hanya perlu empati. Empati itu deeper dari simpati, di mana kalau kamu empati,
kamu nggak akan membedakan suku, agama, dan ras. Kalau kamu punya empati, kamu tidak akan memilah-milah, ini pasien, aku mau pasien ini, aku mau pasien ini. Kalau kamu punya empati, kamu nggak akan milah-milah pasien datang dengan becak atau pasien datang dengan Alphard. Jadi pertama, saya bilang seperti itu, empati itu penting. Yang kedua, kalau kamu mau jadi orang kaya, jangan jadi dokter. Kenapa? Karena manusia itu bukan komoditi bisnis. Karena kesehatan manusia, kesakitan manusia itu bukan tempat ladang untuk mencari uang. Tapi kalau kamu menjadi dokter, percaya, karena kamu seorang pelayan, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam, kamu akan diberikan kecukupan dalam hidup kamu. Amin. Tapi kamu jangan pernah terbesit untuk mencari keuntungan dari profesi kamu. Karena percaya sama saya, menurut pengalaman saya, kamu gak akan lama. Meskipun kamu bisa mungkin kaya cepat, tapi ingat kita punya Tuhan di atas yang melihat tindakan kamu. Terus kemudian yang saya harapkan dari para mahasiswa saya, dari para calon-calon mahasiswa kedokteran, ya, be yourself. Begitu kamu masuk, kamu sudah komitmen, belajar yang rajin. Ingat, saya nggak minta kamu menjadi orang pinter. Saya nggak minta kamu menjadi Albert Einstein yang sangat cerdas, ya, karena setiap orang talentnya berbeda-beda. Ada, saya punya pengalaman, saya punya teman yang IPK-nya waktu S1 jauh di bawah saya, tapi dia sekarang menjadi salah satu dokter jantung terkenal di Indonesia. Ada yang IPK-nya 4,0, tapi dia hanya sekarang menjadi dokter umum biasa. Ya, tapi dia juga bagus pekerjaannya, maksudnya tidak beda-bedakan. Cuman jangan kamu underestimate yourself. Di sini apa namanya? Kamu itu bekerja untuk manusia. Ya, jadi di sini adalah seperti tabungan pahala ya kalau orang bilang ya. Di sinilah tabungan berkat kamu, di mana kalau emang kamu baik, kamu tulus, percaya deh. Itu pasti ada jalannya. Kalau saya bisa share sedikit, orang tua saya meninggal semester 1. Saya nggak punya apa-apa, saya kerja Bu. Saya kerja sebagai penyanyi di kafe. Bukan di kafe sih, di acara pernikahan. Terus kemudian saya sebagai IO, saya ngajar ngeles waktu itu. Tapi waktu S1 itu saya pikir wah kedokteran ini mahal. Saya nggak berpikir sama sekali menjadi spesialis seperti sekarang ini. Tapi saya percaya sama Tuhan. Tadi kan saya bilang komitmen saya mau belajar terus. Begitu selesai, saya kerja kayak PTT. Saya diterima di perusahaan oil company, saya nggak tahu kenapa bisa. Saya bekerja di perusahaan oil company, terus tetap saya melayani Tuhan. Kemudian saya coba sekolah, langsung keterima di Opjin. Terus kemudian saya sampai sekarang masih bisa di Surabaya. Saya bersyukur cukup, nggak berkelebihan tapi saya cukup. Jadi saya minta mahasiswa saya, apabila kamu jadi dokter, jadilah dokter sebagai pelayan, bukan sebagai bos. Itu aja. Wah. Saya jadi pengen nyanyi. Semua baik, semua baik. Silakan dibantu oleh evangelisan tadi. Karena penyanyi loh ternyata. Apalagi kalau lagu-lagu rohani pasti hafal gitu ya. Iya. Dokter Natali, pesan untuk para calon dokter di Indonesia. Calon ya, untuk calon dokter ya. Ya seperti, ya tadi udah banyak banget sih, udah disebut sama Dokter Charles ya. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi seperti yang tadi udah didengar ya, share-share kita ya, bahwa sekali lagi tagline-nya ya, indah untuk dikenang tapi tidak mau untuk diulang. Nah, memang berat gitu loh, pelajaran menempuh pendidikan kedokteran itu memang berat. Tapi ya seperti tadi sudah dibilang ya, buahnya itu senang banget dan tidak bisa dibayarkan dengan uang gitu. Kalau bagi saya pribadi yang tadi saya bilang awalnya, yang saya merasa kayak saya ini aduh keblubuk ini karena kan dari orang tua ya. Tapi ternyata saya menemukan passion saya sendiri gitu loh, ketika menolong orang itu. Dan saya harapkan kalian pun juga, kalau kalian masuk bukan karena keinginan kalian sendiri, kalau kalian masuk dengan motivasi yang berbeda-beda, tapi saya percaya kalau misalnya kalian itu ada di tempat ini, maksudnya kalian menimba ilmu sebagai kedokteran, itu pasti ada maksud untuk kalian sendiri gitu. Dan janganlah menyerah di saat memang kondisi, memang sih gampang ya, tapi percayalah orang seperti, maksudnya kita semua yang sudah jadi dokter ini ngalamin juga. You are not alone gitu loh, juga ngalamin kesusahan yang kalian alami gitu loh. Nah, tapi yang membedakan bisa yang jadi dokter sama tidak itu adalah menyerahnya itu. Janganlah kalian menjadi orang yang mudah menyerah. Dan tadi juga kita ini nantinya berurusan dengan orang ya, dengan makhluk hidup. Jadi bukan benda. Jadi
sebagaimana kamu ingin diperlakukan, Betul. kamu posisikan dirimu, misalnya kamu adalah pasien, kamu ingin diperlakukan seperti apa. Jadilah dokter yang kamu ingin, kalau kamu punya dokter itu loh, kepingin diperlakukan seperti Betul, apa. setuju. Nah, jadilah dokter yang seperti itu. Nggak mungkin kan, misalnya kamu jadi pasien, kamu nggak mau dokter itu sembarangan, terus kemudian nggak ada ilmunya, terus kasih ini buat apa dok? Nggak tahu, cari ODW atau nggak komunikatif. Ya makanya jadilah dokter yang komunikatif gitu loh, jangan sampai jadi dokter yang tidak komunikatif. Seringkali sih menurut saya yang jadi masalah banyaknya istilah di pengacara malpraktek segala macam itu seringkali simplinya ya communication sih, communication skill. So soft skill itu memang nggak cuma di kedokteran ya, saya percaya juga di keahlian yang lain ya, komunikasi itu sangat penting. Jadi pesan saya, 1, janganlah menyerah, 2, komunikasi itu kita belajar, sampai sekarang pun kami pun juga belajar. Betul, Yang sudah jadi dosen pun pasti masih belajar bagaimana kita berkomunikasi yang baik gitu. Dan yang ketiga, lakukan yang terbaik. Terserah yang lain mau ngatain kamu apa, tapi yang paling bisa menilai ya dirimu dan Tuhan kan. Ya tetap lakukan yang terbaik, jangan kamu minder. Ya itu seperti tadi ya Dokter Char bilang ya, nasib orang itu nggak ditentukan dari IPK. Betul, kok, ya betul. kan? Iya. Tetap bisa kok gitu Oke. sih. Terakhir saya untuk adik-adik saya, belum Anda sudah mau buka mulut ya? Over duration. Saya mau bilang, enggak, saya mau bilang bagi kalian yang mungkin IPA-nya jelek, komunikasinya bagus, masuklah Vkom. Masuk. Ya kan? Kalau pinter IPA, pinter komunikasi, masuk kedokteran nggak apa-apa. Betul, Ya kan? betul, Kalau betul. IPA-nya jelek, masuk Vkom lah. Betul, good. Ya, bagus, Biar bagus sama-sama komunikasi ya. promosi Keren gitu loh, banget. Dok. Gimana dok terakhir? Masuk. Iya, terakhir dari saya, beberapa minggu lalu saya juga COVID positif. Saya isolasi mandiri. Nah, tapi begitu saya sembuh, saya tidak mundur dari pelayanan saya sebagai seorang dokter kandungan. Ya, jadi oke, apapun resikonya, percaya deh, Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Terakhirnya amin Pak Im. Oh Tuhan. Cinta dia itu lagi. Cinta dia. Kok jadi lagunya aja? Oh Tuhan, pakailah hidupku Iya. selagi. Session, Pak, salah session. Oh, salah ya. Nanti yang di MCR kobong Pak. Pak yang di MCR. Oke. Bapak Ibu Dokter, Dokter Charles dan Dokter Natalia, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Thank Terima you kasih. sudah mampir dan menghebohkan studio kita. Iya, terima kasih atas siraman rohaninya juga. Semoga dengan mendengarkan Selasar edisi hari ini semua bertobat ya dari hoax gitu ya, tidak lagi termakan hoax dan semakin berani lagi untuk mengapresiasi rekan-rekan dokter sebagai garda depan dalam melawan COVID-19 ini juga bersama dengan pemerintah. Yes, ya kurangilah ya nyinyir-nyinyirnya. Mulai ngaca gitu ya. Siapa tahu yang kurang sebenarnya adalah kita, bukan orang lain. Amin. Aduh. Ampun, seru sekali hari ini. Kita ada ini loh, ada sesi lanjutan ya, nanti ada di YouTube acara berkata, ini sudah saya tampilkan di sini, jadi harus mau. Jadi harus mau gitu ya. Ada sesi selanjutnya selain Selasa. Jadi UC People nantikan ya berkata di YouTube-nya UC Vkom ya. YouTube-nya UC People ya. Kita masukkan di UC People nih YouTube-nya. Nanti soalnya kayaknya ini rating kita bakalan naik kalau Dokter Salmon dan Dokter Natalia lagi gitu kan. Oke. Betul. Oke. Kita hidup untuk rating ini Dok ya. Komunikasi tuh gitu dong. Emang gitu. Kita ke closing Pak Im seperti Yes. biasa. Kita akan membacakan daftar ulang tahun UC People semua untuk bulan Oktober yang akhir-akhir nih ceritanya. Deg-degan kan? Deg-degan kan? Nah, ini kebetulan di tanggal 27 Oktober ada rekan-rekan dari medical yang berulang tahun, yaitu Dr. Elizabeth Sulastri Nugrani. Selamat ulang tahun, dokter. Selamat ulang tahun. Nah, nanti di tanggal 28 Oktober ada rekan kita dari FEH, Bapak Ignatius Theodore Teddy Saputra. Selamat ulang tahun ya, Pak. Dan tanggal 30 Oktober ada rekan dari Apple Academy yang akan berulang tahun, yaitu Pak Andi Setiawan Abadi. Selamat ulang tahun, Pak. Ya, nah. Nah, Skip boleh. Disebutin terakhir aja kali oh ya. iya, terakhir.
Oke, ada Bapak Oki Prasetyo juga di tanggal 31 Oktober dari Medical. Oh, selamat ulang tahun Pak. Ada juga Ibu Reanita Sari yang juga berulang tahun di tanggal 31 Oktober dari HTB. Selamat ulang tahun. Nah, yang terakhir Terakhir di tanggal 31 Oktober ya, ada seseorang dari Medical Doctor Profession Education atau MDP, yaitu Dr. Salmon Charles Peter Siapa. Tanggal 31 Oktober juga. Selamat ulang tahun dokter. Yes, aduh. Besok ya. makan. Kayaknya syuting berkatanya 31 Oktober aja deh. Iya kayaknya. Sabtu Bu, Sabtu. Oh, itu Sabtu. Oh Sabtu ya, Udah lihat dong. overtime nanti. Dia udah lihat dong berarti. Terima kasih Dr. Charles, Dr. Natalia atas kehadirannya. Terima kasih juga bagi UC People yang sudah mendengarkan Selasar edisi Hari Dokter Nasional Jumat 23 Oktober dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Ya, di temanya adalah sumbangsih jas putih. Terus sumbangsih kita apa? Jadi pertanyaan kita bersama untuk refleksi ya UC People semuanya. Yes, sampai ketemu lagi di Selasar minggu depan dengan tema yang lain. Masih di UC Vicom, lantai 12, ada Amanda. Ada Immanuel. Kami pamit. Dah. Dadah. Selasar